warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi Wulaningrum dari D3 Akuntansi UNY. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai PDD UKT PT Pengajaran untuk mata kuliah Akuntansi, Liabilitas, Ekuitas. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Jadi di mata kuliah Akuntansi Liabilitas ini, jumlah SKS-nya adalah 3 SKS, di mana diberikan di semester genap, yaitu semester 2. Untuk jumlah pertemuannya adalah 18 pertemuan, dengan status mata kuliah adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa, kemudian jenisnya adalah mata kuliah teori. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa D3 Akuntansi UNY ini berdasarkan visi dan misi serta profil lulusan D3 Akuntansi UNY. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk soft skill dan hard skill-nya, di mana untuk soft skill berupa sikap. Sikap di sini mahasiswa itu mampu menerapkan nilai-nilai kehidupan Pancasila, menerapkan aturan perundangan serta etika profesi. Sedangkan untuk hard skill-nya, untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, di mana untuk penguasaan pengetahuan, mahasiswa mampu menerapkan standar akuntansi keuangan dan teori ke pekerjaannya nanti. Kemudian untuk keterampilan umum itu menyusun laporan hasil proses kerjanya, dan keterampilan khususnya menganalisis kesesuaian metode akuntansi serta menyusun laporan keuangan. Berdasarkan kemampuan yang diharapkan, maka disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah Akuntansi Liabilitas Ekuitas, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun transaksi akuntansi tentang liabilitas dan ekuitas sesuai konsep dan logika yang benar. Berdasarkan capaian pembelajaran, maka disusunlah analisis instruksional untuk tiap pertemuan, di mana tiap pertemuan ini mengikuti arahan taksonomi Bloom dari awal perkuliahan menggunakan taksonomi Bloom tingkatan paling rendah sampai ke pertemuan terakhir tingkatan taksonomi Bloom paling tinggi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mengenai liabilitas dan ekuitas, di mana untuk materi liabilitas mempelajari mengenai konsep dasar liabilitas dan transaksinya, serta untuk liabilitas tidak lancar juga dipelajari mengenai konsep dasar dan transaksinya. Kemudian untuk ekuitas yang dipelajari mengenai konsep dasar saham dan investasi, kemudian transaksinya, serta analisis investasi. Nah, dari semua materi itu akhirnya mahasiswa mempelajari mengenai laporan keuangan dan analisis rasio keuangan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi liabilitas dan ekuitas. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan sistem hybrid, di mana untuk jenis synchronous biasanya menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Teams, Zoom, atau Big Blue Button untuk meeting virtual. Sedangkan mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah secara luring dengan syarat-syarat tertentu. Untuk kegiatan hybrid berupa asynchronous, untuk mata kuliah ini menggunakan LMS yang telah disediakan oleh universitas, yaitu MyClass. Sedangkan untuk metode pembelajaran untuk mata kuliah ini menggunakan yang pertama ceramah, yang selanjutnya juga ada sesi tanya jawab, dan juga diskusi kelompok. Model interaksi dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan daring maupun luring dan memanfaatkan LMS yang dimiliki oleh UMY, yaitu MyClass. Untuk MyClass Akuntansi Liabilitas Ekuitas tampilannya seperti ini, di mana nanti mahasiswa sudah bisa melihat profil dari mata kuliah, dari dosennya, deskripsi mata kuliah, peta kompetensi, kemudian segala keterangannya sudah ada di MyClass. Di setiap pertemuan juga mahasiswa dapat mengakses dari RPS, pertemuannya juga menggunakan Big Blue Button misalnya dimasukkan di situ. Kemudian ada presensi ada ketika misalnya mereka perlu mengerjakan tugas, interaksinya ada di MyClass. Dan juga untuk materi-materi saya sajikan selain merupakan PowerPoint juga
saya buat video mengenai materi-materi pelajaran. Salah satunya ini contohnya. Misalnya ini tinggal mereka akses di MyClass, bisa ngelink langsung di YouTube. Materi yang sudah saya upload di YouTube tersebut bisa mereka akses secara mudah kapanpun dan dimanapun. Ini adalah contoh dari materi video, salah satu video yang saya buat untuk materi pembelajaran akuntansi liabilitas ekuitas ini. Sistem penilaian mata kuliah akuntansi liabilitas ekuitas ini yang pertama adalah penilaian kognitif. Di penilaian kognitif ini, komponen penilaiannya menggunakan kemampuan yang diharapkan, standarnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan tata nilai. Kemudian ada juga penilaian psikomotor, dan ada juga penilaian afektifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat, meskipun bertemu secara virtual ya, di mata kuliah akuntansi liabilitas ekuitas. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita awali kuliah kita dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan materi dari minggu sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai saldo laba. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu harapannya mahasiswa mampu menyusun laporan saldo laba. Jadi tujuan akhir nanti kita pas berakhirnya kuliah ini, saya harapannya kalian bisa membuat laporan saldo laba seperti itu. Dan nanti kita untuk mencapai tujuan tersebut akan menggunakan metode, selain saya ceramah, nanti juga akan ada tanya jawab ya. Oke, sebelum kita memasuki materi mengenai saldo laba, saya ingin merefresh kembali sekaligus mengaitkan materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita mempelajari mengenai dividen. Mungkin di sini masih ada yang mengingat apa yang kita pelajari di materi dividen di minggu lalu. Mungkin ada yang mau menjawab. Saya mau menjawab, Bu. Saya boleh, Nuraini. Jadi dividen itu ialah penyaluran tunai atau saham perseroan kepada para pemegang saham secara proporsional atau prorata atau sama dengan sebanding dengan kepemilikan, Bu. Iya, berarti dividen itu dibagi ke pemilik saham bagi secara proporsional atau prorata ya. Nah, itu selain itu ada lagi nggak yang kita pelajari? Jenisnya mungkin, Nuraini, jenisnya ada berapa dulu di minggu lalu? Oh iya, jenisnya ada 2, Bu. Apa aja? Tunai dan saham. Ya, dividen tunai dan dividen saham. Dan itu nanti di materi ini juga akan muncul gitu ya. Dia menjadi bagian di sini. Nah, pada intinya sebenarnya dividen itu nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan. Segala transaksi sebenarnya bermuara di laporan keuangan, termasuk dividen ini. Nah, laporan keuangan mungkin di sini ada juga yang mau memaparkan. Kalau laporan keuangan sudah kita tuntaskan ya sebenarnya di semester lalu. Tapi di sini ada yang masih ingat laporan keuangan itu apa saja? Saya, Bu, izin menjawab. Boleh, Tiwi. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, sama laporan saldo laba. Ya, jadi ada 3 laporan yang sudah pernah kita kerjakan di semester lalu. Sudah pernah ada gitu ya, ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba. Yang ada kaitannya pada pertemuan kali ini yaitu mengenai laporan saldo laba. Kita akan memperdalam transaksi-transaksi yang akhirnya nanti akan mempengaruhi nilai dari saldo laba dan
mempengaruhi pula bentuk laporannya. Oke, jadi kita masuk sekarang ya ke materi pertemuan ke-14 ini. Mengenai saldo laba. Barangkali di sini ada yang punya bayangan ya mengenai arti dari saldo laba. Maknanya apa sih? Definisinya apa ya saldo laba? Ada yang mau usul mungkin ya? Ada yang sudah punya bayangan mengenai saldo laba? Saya Bu, Iya, Febri, silahkan. saldo laba itu laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan, Bu. Laba bersih yang diperoleh perusahaan ya. Sebenarnya memang ini merupakan laba bersih. Sudah hampir benar ya. Terima kasih atas jawabannya, Febri. Jadi emang saldo laba itu mengenai laba bersih. Hanya saja bukan laba bersih secara keseluruhan, tapi laba bersih yang dipertahankan atau disimpan atau ya disisihkan gitu ya oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi untuk laba bersih, nilai misalnya kita dapat laba bersih 10 juta, itu tidak semua 10 juta itu untuk membeli persediaan barang dagang misalnya kalau kita jualan dagang ya. Kita tidak semuanya untuk membeli persediaan barang dagang kemudian dijual kembali, tidak hanya seperti itu. Tapi ada yang kita sisihkan, itu dipertahankan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi bisa disisihkan untuk membeli mesin, untuk membeli gedung atau apa gitu. Itu saldo laba. Nah, sebenarnya pun sepertinya di semester lalu kita juga sudah pernah muncul gitu ya mengenai saldo laba. Pernah ada di jurnal apa? Mungkin ada yang masih ingat saldo laba, istilah saldo laba ini pernah muncul di satu akun di jurnal apa? Saya, Bu. Ya, Saldo laba itu muncul di akun jurnal penutup. Lutfia ya. Di Iya. jurnal penutup. Ya, benar sekali. Jadi dulu di jurnal penutup kita sudah pernah menggunakan istilah saldo laba. Jadi dia menjadi akun kontranya sebagai akun lawannya akun nominal ya. Jadi jurnal penutup waktu itu digunakan untuk menutup akun-akun nominal dan penutupnya itu adalah akun saldo laba waktu itu. Ketika rugi berarti nanti sisinya ada di sisi debit, ketika laba berarti ada di sisi kredit waktu itu. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita tidak memperdalam mengenai saldo labanya, tidak memperdalam mengenai akun saldo laba di jurnal penutup ini ya. Kita akan memperdalamnya lebih ke penyusunan laporan saldo laba. Jadi pengaruhnya dari saldo laba ke bagaimana penyusunannya ke laporan saldo laba itu. Jadi laporan saldo laba menunjukkan perubahan dalam saldo laba selama tahun berjalan. Jadi bisa menunjukkan ada perubahan apa sih di tiap tahunnya, tiap periodenya selama tahun berjalan itu di saldo laba tersebut. Nah, untuk laporan saldo laba ini ada beberapa transaksi yang bisa mempengaruhi nilai dari saldo laba. Ada yang menyebabkan berkurang, ada juga yang menyebabkan bertambah. Berkurang ketika ada rugi neto. Jadi perusahaan mengalami kerugian, kemudian ada penyesuaian pada periode sebelumnya atas saldo lebih saji laba neto, kemudian ada dividen tunai dan dividen saham yang minggu lalu kita pelajari, itu besoknya mempengaruhi laporan saldo laba, mengurangi ya nantinya. Kemudian juga melibatkan beberapa penghentian saham treasury. Sedangkan untuk yang menambah, ada juga akun-akun yang menambah atau transaksi yang menambah saldo laba, yaitu ketika terjadi laba neto dan ketika terjadi penyesuaian pada periode sebelumnya atas saldo kurang saji laba neto. Ya. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Saya, Bu. Oh iya, ada apa Dinda? Bertanya. Saya masih kurang paham yang dimaksud dari penyesuaian pada periode sebelumnya atas saldo lebih saji laba neto itu seperti apa, Bu? Oh, masih belum ini ya maknanya. Iya. Saya beri contoh mungkin ya, akan lebih enak ketika kita punya contoh membayangan contoh gitu ya. Jadi di misalnya ya, penyesuaian pada periode sebelumnya atas saldo lebih saji laba neto. Jadi di periode sebelumnya itu terjadi saldo lebih saji. Artinya harusnya kita menyajikan misalnya 20 juta, tapi di situ kita menyajikannya 25 juta gitu misalnya.
Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, misalnya karena gara-gara penyusutannya keliru atau misalnya salah kurang mencatat, jadi dicatatnya 25, ada akun yang belum dicatat, akhirnya harusnya 20 jadi 25, saldo lebih saji ya, dia menyajikan lebih dari seharusnya, maka di periode selanjutnya itu harus dibenarkan. Jadi haruslah di periode selanjutnya, periode sekarang ya, misalnya kalau periode yang sebelumnya itu 25 tapi harusnya 20, maka di periode ini nilainya harus dikurangi 5.000 agar memang sesuai dengan saldo laba yang sebenarnya, karena terjadi kekeliruan tadi ya. Pun dengan periode sebelumnya saldo penyesuaian periode sebelumnya saldo kurang saji, berarti kan disajikan kurang, misalnya harusnya 900 juta tapi disajikannya 90 juta karena salah menulis misalnya ya. Nah, itu juga harus dibenarkan, harus ditambahi nilainya agar nilainya sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang sebenarnya. Seperti itu. Bisa dipahami, Dinda? Baik, Bu, bisa. Ya, terima kasih, Dinda, atas pertanyaannya. Semoga ini juga menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman yang lain ya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk mengetahui transaksi ini bagaimana sih pengaruhnya, benar-benar bagaimana pengaruhnya di laporan, kita belajar dengan contoh kasus ya. Di sini ada contoh kasus di Richard Corporation. Dia memperoleh saldo laba sebesar 550 juta rupiah sepanjang tahun. Di beberapa transaksi di akhir periode ini, dia memiliki beberapa transaksi, di mana yang pertama dia mengumumkan dividen tunai 96 juta, kemudian mengoreksi saldo yang disajikan lebih dari seharusnya sebesar 40 juta, kemudian memperoleh laba neto sebesar 350 juta, kemudian mengumumkan dividen saham sebesar 80 juta. Nah, dari transaksi ini, transaksi yang pertama ini adalah mengumumkan dividen tunai sebesar 96 juta. Seperti yang saya jelaskan bahwa di awal tadi ya, bahwa dividen itu nanti akan mengurangi nilai saldo laba, karena dividen itu kan membayarkan ke investor ya, artinya nanti ada yang berkurang. Berarti untuk yang pertama ini akan mengurangi nilai saldo laba. Sedangkan untuk yang kedua, ini disajikan lebih dari sebesar 40 juta. Maka untuk transaksi lebih dari ini nanti juga akan mengurangi karena dia menyajikan lebih dari, kebanyakan terlalu banyak. Jadi harus dikurangi, akan mengurangi nilainya. Kemudian di transaksi ketiga yaitu memperoleh laba. Artinya ketika ada laba bertambah ya, ada laba menambah nanti saldo labanya. Dan ini juga dividen saham, prinsipnya sama dengan dividen tunai, dia akan mengurangi saldo laba. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada jawaban, berarti tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja lihat pengaruhnya dalam laporan saldo laba. Di sini tersaji laporan saldo laba yang sudah disesuaikan ya. Waktu di semester lalu kita juga sudah pernah menyusun laporan saldo laba, hanya saja waktu itu tidak ada yang mengurangi atau yang menambah itu ya. Nah, di sini ada kondisi ketika di pas akhir periode ternyata ada transaksi mengurangi atau menambah saldo laba. Maka di sini sama prinsipnya untuk menyusun laporan saldo laba. Yang pertama kita tulis adalah saldo tanggal 1 Januari. Itu tadi dilaporkan dalam ribuan rupiah, 550 juta ya. Kemudian tadi ada transaksi saldo penyesuaian lebih saji. Nah, itu kita jadikan sebagai pengurang dari saldo di periode sebelumnya, saldo 1 Januari. Maka hasil setelah saldo itu disesuaikan 510 juta ya. Nah, kemudian di transaksi yang tadi yang sudah kita kerjakan itu ada laba neto. Itu akan menambah
Maka di sini 510 ditambah dengan 350 hasilnya adalah 860 juta. Karena tadi juga ada keterangan kita membayar dividen. Dividen ini kita totalkan dulu. Dan nanti nilai total dari dividen itu akan mengurangi saldo laba yang pas setelah ditambah laba neto tadi. 860 dikurangi 176, berarti saldo per 31 Desember adalah 684 juta rupiah. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya ke kalian. Ini ada latihan soal. Jadi ini soal yang mirip dengan tadi saya memberikan contoh. Nah, ini sih ada PT Santo yang punya laba saldo laba sebesar 10 juta rupiah sepanjang tahun. Nah, di sini dia mengalami beberapa transaksi, ada 4 transaksi. Nah, untuk transaksi yang pertama, mengumumkan dividen tunai sebesar 1.500.000. Untuk transaksi yang pertama ini, Kiki mungkin bisa menjawab. Mengumumkan dividen tunai sebesar 1.500.000. Mengurangi saldo, Bu. Ya, dia nanti akan mengurangi saldo laba. Untuk transaksi yang pertama benar ini akan mengurangi saldo laba. Untuk transaksi yang kedua, itu menemukan kesalahan dengan menyajikan terlalu rendah. Sebesar Rp800.000. Untuk ini Nuraini aja, Nuraini coba untuk yang nomor 2. Untuk nomor 2 menambah saldo laba, Bu. Ya, dia karena menyajikan terlalu rendah berarti perlu ditambah ya. Oke, benar. Untuk transaksi yang ketiga, Febri bisa menjawab. Memperoleh rugi neto. Mengurangi saldo laba, Bu. Mengurangi saldo laba. Ya, benar sekali Febri. Sedangkan untuk transaksi yang keempat, mengumumkan dividen saham. Ini Tiwi? Sama kayak nomor 1, Bu, mengurangi saldo laba. Ya, benar. Untuk dividen saham sama dividen tunai sama-sama mengurangi. Jadi tadi ya, dari gambaran latihan soal ini sepertinya kalian sudah bisa memahami pertemuan kita kali ini. Oleh karena itu untuk tugas di minggu selanjutnya saya minta untuk kalian untuk melanjutkan tugas dari ini, latihan soal ini, kalian buat laporan saldo labanya tadi ya. Oke, di pertemuan kali ini sudah kita cukupkan. Sebelum benar-benar kita tutup, nanti kalian juga bisa membaca lebih dalam di buku milik Kiso yang sudah kalian miliki ya. Dan untuk pertemuan kali ini coba kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ada yang mau mengusulkan tadi, sudah ada yang mendapatkan apa di pertemuan hari ini? Saya mau mengusulkan, Bu. Ya, Lutfia. Jadi di pertemuan kali ini saya dapat mengetahui arti dari saldo laba. Apa itu? Saldo laba yaitu laba neto yang dipertahankan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Oh ya, benar sekali. Jadi laba neto yang dipertahankan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Benar? Ada lagi mungkin yang memberikan tambahan? Pertemuan kali ini kita belajar apa lagi? Saya mau menambahkan, Bu. Oh ya? Jinda? Di pertemuan kali ini, yang dapat kita ambil sudah mempelajari transaksi-transaksi yang memengaruhi saldo laba. Apa saja? Yaitu debit berkurang, yang pertama rugi neto, yang kedua penyesuaian pada periode sebelumnya atas saldo lebih saji laba neto, yang ketiga dividen tunai dan dividen saham, yang keempat melibatkan beberapa
penghentian saham treasury. Dan untuk kredit bertambah, yang pertama laba neto, yang kedua penyesuaian pada periode sebelumnya atas saldo kurang saji laba neto. Ya, benar. Terima kasih atas jawabannya, Dinda. Memang kita mempelajari mengenai transaksi yang menambah dan mengurangi ya. Yang menambah tadi ada laba dan penyajian kurang dari. Kemudian yang mengurangi nantinya ada rugi neto, kemudian penyesuaian atas saldo lebih dari, kemudian ada juga dividen tunai dan dividen saham yang mengurangi, kemudian ada juga penghentian saham treasury. Oke, untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Di minggu depan nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di mata kuliah yang sama dengan tema yang berbeda. Nantinya kita akan belajar laporan konsolidasian ya. Sekian dari saya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dimasukkan di My Class. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.